Yang pertama adalah bahwa semua yang terjadi itu pasti atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Niki pelajaran nomor kali. Pelajaran nomor 3, sesungguhnya hanya Allah lah yang dapat mencabut musibah dari hamba. Pelajaran nomor sekawan, inggih menika sesungguhnya hanya Allah lah yang mengatur rizki hamba-hambanya. Atau pelajaran nomor 4, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apal to mboten Ibu? Wonten sekawan pelajaran akidah atau pondasi akidah kita. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan. Ada 4, sebenarnya banyak pelajaran akidah yang tentu apabila kita yakini, ya, kita pegang baik-baik, itu sangat membimbing perjalanan hidup kita. Tetapi para ulama menyampaikan diantaranya ada 4 pondasi akidah, keyakinan yang harus kita pegang kuat-kuat agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita selalu tenang di dalam kehidupan kita. Nomor setunggal niku wau napa? Sesungguhnya semua yang terjadi itu pasti atas takdir Allah. Ini pelajaran ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa Ibu? Sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya kurang lebihnya terjemahannya begitu. Ya. Meskipun nanti secara keterangan lebih luas. Tapi kurang lebihnya sesungguhnya pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nomor 3 napa Ibu? Yang dapat menghilangkan musibah hanya Allah. Nomor sekawan napa Ibu? Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, apabila kita memegang erat 4 pondasi ini, ya, kita pegang baik-baik, kita yakin betul, maka kehidupan kita insya Allah lebih tenang. Kita hidup di dunia itu lebih enak, lebih nyaman. Kita akan menemukan kebahagiaan dengan mudah. Kita akan mendapatkan ketenangan dengan gampang di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hidup itu pasti mengalami 2 hal, ya. Apa itu? Pasti mendapatkan kebaikan, enak, nikmat, atau mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak enak. Ini pasti dijumpai dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kenikmatan, juga kita mendapatkan musibah. Satu saat kita senang, satu saat kita susah. Juga di dalam hidup ini, agar kita bahagia, kita perlu tahu betul bahwa satu tadi, apa Ibu? Sesungguhnya semua yang terjadi itu pasti atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sering di dalam kehidupan kita ingin ke barat, tapi ternyata
kita dibawa ke timur, ya toh. Kita menginginkan sesuatu yang ada di utara, ternyata kita jauh di selatan. Banyak harapan-harapan kehidupan yang tidak kita capai. Seperti kita ingin berlayar ke utara, ternyata angin berembus ke selatan. Nggak bisa, perahunya dibawa ke selatan. Begitu. Agar kita tenang di dalam hidup, tentu kita kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi itu pasti atas takdir Allah. Di muka bumi ini, apa yang terjadi di muka bumi ini? Kalau tidak kenikmatan, kebaikan, ya keburukan. Kalau tidak hal-hal yang menyenangkan hati, hal-hal yang menyedihkan hati. Semua nikmat yang kita terima, itu sudah ditakdirkan Allah. Kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, bisa kumpul keluarga, mendapatkan kebahagiaan, kumpul sama anak-anak, mendapatkan kebahagiaan, kumpul semuanya, mendapatkan kebahagiaan, ketemu teman-teman, mendapatkan kebahagiaan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat oleh Allah. Begitu pula keburukan. Semua yang menjadikan hati sakit, hati bersedih, air mata mengalir, ya, hati kita sesak, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan kita tentu yang lebih menenangkan hati, itu kita lebih banyak membahas tentang ketika musibah itu datang. Kalau ketika nikmat itu datang, itu kita sudah tenang, sudah bahagia. Tetapi harus betul yakin bahwasanya nikmat itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, itu disampaikan Allah di dalam surat At-Tolak. Ya. Allah menyampaikan itu, maaf, di dalam surat At-Taghabun, ya. Disampaikan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa dari musibah, atau apa yang menimpa dari musibah, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Artinya tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah. Tetapi dalam ayat ini tentang musibah, tidak ada musibah menimpa, kecelakaan terjadi kecuali itu atas izin Allah. Semua yang terjadi menimpa kita dari musibah-musibah itu adalah kuasanya Allah, diatur oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Sudah dicatat oleh Allah. Makanya kita disunahkan, ibu, ketika musibah itu datang, disunahkan menyampaikan bagaimana? Qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Apa, ibu? Qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Kalau kita bahasa kita, sudah takdir. Atau bahasanya wong Sedayu, kalau saya secara sendiri itu sering, kalau mendapatkan musibah, namanya orang, ya, sudah ada yang ngatur. Tenang, ini sunnah disunahkan di dalam setiap kejadian yang kita alami itu, kita menyampaikan itu. Qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Sudah takdir, Allah yang berbuat ini. Sudah ada yang ngatur. Atau Rasulullah SAW menyunahkan, mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga sakit gilirannya. Ya. Alhamdulillah sekarang
jaringe along. Nggih. Alhamdulillah juga sepi. Alhamdulillah diterima kerja. Alhamdulillah juga hari ini ditolak. Ya. Ada lagunya itu. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Gitu. Kalau bukan minggu ini, mungkin bulan depan. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada yang ngatur. Ini terbukti, Ibu, kalau saya secara pribadi terbukti lebih tenang. Bagaimana sudah diatur oleh Allah. Ini sudah takdir. Mau diapain. Ya. Kita tinggal diperintahkan Allah untuk apa, Ibu? Untuk nerima. Kita terima, mau apa? Oh, nggak bisa. Kita terima. Kita bersabar, rela, ridho. Karena kita ingat ini yang ngasih Allah. Semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya semua makhluk ini, kata Rasulullah, wa ini ijtama'u ala ayyadhurruka lan yadhurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Kalau semua makhluk ini ingin mencelakakan kamu, ingin kecelakaan ini terjadi, kecelakaan itu enggak bakal terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan semua manusia ini ingin menolong kamu dari belai ini, ya, semua manusia, insuhu wa jinnuhu, manusianya atau jinnya ingin menolong kamu dari musibah ini, agar kecelakaan ini tidak menimpa dirimu, semua manusia itu nggak akan mampu untuk menolong kamu. Apabila musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai. Maka tugas kita menerima. Kemudian ridho, rela. Menyadari betul bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini, Ibu, kata-kata tadi itu sangat menenangkan kita di dalam kehidupan. Makanya para ulama menasihatkan akidah, 4 akidah ini kita pegang baik-baik. Kita akan mendapatkan keyakinan, kita akan mendapatkan kenikmatan hidup, kedamaian, ketenangan hidup. Apabila memegang 4 akidah tadi. Ini yang pertama. Kemudian kita disunahkan juga ketika ada musibah, menyampaikan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali kepada Allah. Gak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, ya toh. Semua sudah terjadi, sudah selesai. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ulaika alaihim rahmat. Gimana itu? Di dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pujian. Apabila ada musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan sholawat, dan mereka lah orang-orang yang nanti akan diberikan petunjuk. Pahalanya besar. Di antaranya dihapus dosa-dosa seperti pelajaran kita kemarin. Kemudian ayat ini dilanjutkan Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan hatinya petunjuk. Apa itu? Kata para ulama, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Siapa yang beriman bahwa semua kejadian yang terjadi ini pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan Allah ketenangan di dalam hatinya. Atau yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya.
hatinya diberikan petunjuk, tenang hatinya. Hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan hatinya menerima, dan mereka lah orang-orang yang nanti akan diberikan petunjuk. Pahalanya besar. Di antaranya dihapus dosa-dosa seperti pelajaran kita kemarin. Kemudian ayat ini dilanjutkan Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan hatinya petunjuk. Apa itu? Kata para ulama, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Siapa yang beriman bahwa semua kejadian yang terjadi ini pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan Allah ketenangan di dalam hatinya. Atau yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Hatinya diberikan petunjuk, tenang hatinya. Hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan hatinya menerima kejadian tersebut. Kemudian yahdi qalbah, Allah akan bimbing dirinya untuk mendapatkan solusi daripada musibah-musibah itu. Allah berikan hatinya ketenangan. Kemudian Allah berikan kesabaran, Allah berikan kerelaan, kemudian Allah bimbing hatinya untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah itu. Jadi jalan utamanya adalah yang pertama yakin betul ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ini ditutup Allah dengan ini, Ibu. Kenapa ditutup Allah? Ingat ayatnya, setelah Allah jelaskan semua yang terjadi ini pasti atas izin Allah, sudah takdir, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang meyakini itu, siapa yang beriman kepada Allah, beriman atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk hatinya. Tadi dijelaskan ketenangan, kerelaan, menerima hatinya, kedamaian, dibimbing untuk mendapatkan jalan keluar. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Allah Maha melihat. Agar apa? Agar kita tahu bahwasanya semua itu yang nulis, yang menentukan, yang mengatur, yang memutuskan itu Allah, zat yang maha tahu. Zat yang maha tahu segalanya. Allah tahu musibah yang diturunkan itu pas dengan kadar kekuatan kita. Allah tahu. Allah tahu musibah ini membawa manfaat bagi kita. Allah maha tahu bahwasanya kita ini kuat menghadapi musibah itu. Allah maha tahu seandainya tidak diberikan musibah itu, mungkin kita akan mendapatkan kecelakaan yang lebih besar. Allah zat yang maha tahu atas musibah yang menimpa itu sebenarnya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenang, Ibu. Ya. Enak. Makanya ditutup Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Tidak mungkin Allah menurunkan musibah, kemudian Allah tidak tahu belakangnya nanti bagaimana. Allah tidak tahu endingnya nanti bagaimana. Allah tahu. Ingat kisah perjalanan Musa dan Khidir, Ibu. Satu hari Musa dan Khidir berjalan karena suatu hari Nabi Musa ditanya oleh muridnya Bani Israel, iya, wahai Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih alim, yang lebih pinter, yang lebih tahu tentang ilmu mengalahkan jenengan? Kata Nabi Musa, lah, nggak ada. Nabi Musa lupa menjawab, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Karena dianggap Nabi Musa nggak ada siapa yang lebih pintar daripada Nabi Musa di muka bumi ini. Iya, Nabi Musa seorang nabi, kalimullah, nabi yang mendapatkan kesempatan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ditegur oleh Allah, Nabi Musa, ada nabi yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Ya,
Kalau bahasa kita di atas langit masih ada, ditegur Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ternyata sudah, singkat ceritanya, berjalan. Lalu di tengah perjalanan Nabi Musa naik perahu. Diberikan tumpangan perahu gratis, seorang nabi, dua lagi, Musa dan Khidir. Setelah ditumpangi sampai tepi, sudah nunut perahu sampai tepi. Setelah sampai tepi, orangnya nggak ada, orangnya minggir. Tiba-tiba Khidir melubangi perahu itu, dilubangi. Terus Nabi Musa tanya, kenapa engkau berbuat ini? Ini sangat zalim, nggak tahu terima kasih. Ya, sudah ditumpangi gratis, terus sudah sampai pinggir dengan selamat, tiba-tiba engkau lubangi perahu ini. Terus apa yang terjadi, ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu yang dimuliakan, musibah enggak ini melubangi perahu? Andaikan pemilik perahu itu tahu, ya, terus gundui, apalagi pemilik perahu itu, kata Nabi Khidir, ini perahu ini miliknya orang miskin. Nah, ibarat jenengan yang punya perahu, coba jenengan bayangkan perahu ini jenengan ini, terus jenengan datang lagi perahu ini wis kelem kandas, ya, di tepi pantai, tapi perasaan panjenengan gimana? Ya Allah, ini perahu satu-satunya alat mencari nafkah. Kalau nggak ada perahu ini, siapa yang memberikan nafkah? Saya kerja, ya Allah, itu dengan perahu ini. Terus saiki perahu iki pok bejato. Dengan izin Allah, dibejato Allah. Gimana? Terus hikmahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hikmahnya adalah ketika Khidir ditanya Musa tadi, Nabi Khidir menjawab, nah, Khidir punya ilmu. Dia mengetahui ilmu yang tidak diketahui Musa. Mungkin ada beberapa takdir diketahui oleh Nabi Khidir. Ini setelah ini, itu akan datang raja yang sukanya merampas perahu-perahu. Setiap perahu yang bagus, raja ini melet. Perahu yang bagus pasti dirampas. Begitu. Nah, raja ini datang tidak tiap hari, tidak tiap bulan. Ini mungkin datang, ini waktunya raja sama pasukannya itu datang. Turun dari istananya menuju ke rakyatnya, sweeping perahu-perahu. Nah, pas Nabi Khidir itu lewat, maka perahu itu tak lobangi agar kelem. Ketika raja itu melewati perahu itu, maka perahu itu tidak diambil raja itu. Nah, mari ki banyu iki moro saat perahu iki iso didandani maneh, ora dadi ilang. Kecelakaannya cuman berlubang, bisa didandani. Andaikan tidak dilubangi Khidir, kecelakaannya apa? Dirampas perahu itu. Iya. Berarti apa, ibu-ibu? Di kejadian itu, iya toh. Andaikan pertama kali tahu itu, kita ngeresullah tadi itu, ngeresullah, ya Allah, iki. Tapi kemudian berikutnya tahu raja itu datang membawa perahunya orang lain. Perahu yang dilobangi tadi tidak dibawa sendiri. Akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu. Dan banyak takdir-takdir Allah seperti itu. Gitu. Allah memberikan musibah itu karena sebenarnya Allah ingin agar hambanya satu ini supaya terhindar dari kecelakaan yang lebih besar. Bisa jadi. Allah berikan kecelakaan satu, itu sebenarnya di depan ada kecelakaan yang lebih besar lagi. Gitu. Luqman Al-Hakim pernah berjalan dengan anaknya. Tiba-tiba anaknya terkena duri, tembus kakinya itu. Ya. Akhirnya Luqman Al-Hakim mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perjalananku ini perjalanan yang mulia. Perjalanan menuntut ilmu. Luqman Hakim seorang ustadz, seorang hakim bijaksana, seorang yang diambil, ditanya pendapatnya. Muridnya banyak. Murid-muridnya apabila tanya tentang hukum, tanya solusi, tanya kepada Luqman Al-Hakim. Perjalanan beliau adalah perjalanan dakwah, menyampaikan ilmu. Ngersul loh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kenapa dalam perjalanan yang berpahala itu ya Allah, anakku engkau buat kecelakaan seperti ini. Gitu. Ini menuntut Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian minggu anaknya sembuh, dilanjutkan perjalanannya, dan beliau melewati satu desa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya ibaratkan tahu azabnya masyarakat Palu pada saat itu, bumi dibuat seperti air ombak gitu ya. Bukan air ini, bumi lemah ini ya, dibuat seperti ombak begitu, menggulung-gulung begini sampai seluruh manusia rumahnya itu tenggelam di atas bumi. Moros dayu ngono, moros dayu ki dadi lumpur, bles, nggak ada rumahnya, nggak ada bangunan. Orangnya tenggelam, hartanya tenggelam, semuanya tenggelam. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menceritakan bumi itu diadab hari ini, jam ini, pas andaikan Luqman tadi berjalan tidak dicelakakan oleh Allah, tenggelam dengan bumi itu, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ingatlah, yang menciptakan takdir ini adalah Allah yang Maha Tahu. Makanya kadang-kadang musibah itu adalah sebenarnya obat. Iya toh, obat. Pahit tapi menyembuhkan. Enggak enak tetapi bermanfaat di dalam kehidupan kita. Allah tahu ini kalau nggak dibuat begini bisa jadi celaka. Orang ini kalau nggak dijadikan miskin bakal beling iki. Ya. Nek abang didadekno sugih terus duitnya akeh, model-model koyo ngene iki wis cap beling. Ya. Iki kawin 11, bojone 20, model tahu mungkin gitu. Iya. Tapi dijadikan Allah Subhanahu wa taala ora pati sugih. Dijadikan Allah usahanya itu selalu sulit dan lain sebagainya. Andaikan dia tahu ya. Nah, dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Allah tahu. Tidak hanya dunianya Allah tahu, akhiratnya. Akhiratnya Allah tahu, nanti saya nggak mau orang ini celaka di kuburan, orang ini celaka di sini. Jadi Allah timpakan musibah untuk membersihkan dosa-dosanya mungkin. Ingatlah ibu-ibu, akhirnya kita tenang. Semua yang nulis kejadian ini Allah Maha Tahu. Dapat musibah, ngomong apa tadi? Qadarullah, sudah takdir. Sudah ada yang ngatur. Yang ngatur ini adalah Zat yang Maha Tahu segalanya. Kita ini manusia nggak tahu apa-apa, yang tahu dari kita. Ibu-ibu besok mau makan apa sudah tahu. Besok bagaimana yang terjadi ya tahu, nggak tahu sama sekali. Allah yang Maha Tahu. Allah tahu segala-galanya. Bisa jadi musibah itu adalah obat bagi kita. Makanya dengan itu semuanya kita tenang, enak. Kemudian Khidir jalan lagi. Dengan apa ibu? Ada anak-anak main, tiba-tiba dicekik atau disembelih sama Nabi Khidir. Meninggal sudah. Ya, Nabi Musa sudah janji nggak boleh tanya lagi. Diingatkan, katanya kalau mau ikut, kamu nggak boleh tanya-tanya. Kenapa sekarang masih tanya? Siapa yang nggak tanya? Kita sendiri tanya kalau tiba-tiba teman kita langsung membunuh anak kecil yang main. Ada anak kecil main bola dipanggil langsung dibunuh. Begitu. Nah, karena Nabi Khidir tahu dikasih Allah ilmu tentang itu ya, maka dijelaskan oleh Nabi Khidir, anak ini itu besok kalau besar itu akan mencelakakan orang tuanya. Ibarat ditimbang, orang tuanya hari ini kehilangan anak ini, iya, sama besok anak ini dibiarkan tumbuh mencelakakan orang tuanya, masih lebih celaka anak ini besar dan mencelakakan orang tuanya. Allah mengabarkan itu, akhirnya dibunuh oleh Nabi Khidir. Begitu.
Dan Nabi Khidir menyampaikan Allah akan mengganti setelah ini dia memiliki anak yang lebih soleh daripada ini. Orang tuanya adalah orang tua yang baik. Musibah besar, musibah itu celaka. Kecelakaan itu besar, tapi sejatinya itu adalah jalan keluar yang sangat baik. Ditimpakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang tadi. Dan lain sebagainya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan itu agar kita tenang di dalam menghadapi ujian. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui. Sering kalau bahasa kita tadi sudah takdir. Terus lanjutnya apa? Allah tidak tidur. Allah tahu, Allah lihat. Sudah selesai. Akhirnya hidup tenang. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Ya. Tentang akidah ini disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi." Tidaklah ada musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ditulis Allah dalam buku sebelum Allah menciptakan semuanya. Semuanya sudah ditulis Allah. Wallahu inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua. Allah sampaikan bagaimana? Tidaklah apa yang terjadi di muka bumi ini, apa saja, banyak kecelakaan di muka bumi ini, okay? Banjir, gempa bumi, pohon tumbang, paceklik, panas, udan bae gak no ketiga nih gitu. Sing duwe tambak garam, susah dan lain sebagainya. Iya. Di muka bumi banyak kejadian-kejadian. Itu tidaklah terjadi kecuali sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala di dalam satu buku. Semuanya ada tulisannya. Wala fi anfusikum, dan tidak juga yang terjadi atas diri kalian. Apa terjadi kepada kita? Ya kesedihan, kadang-kadang sakit, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai dan lain sebagainya, kecuali semuanya sudah ditulis oleh Allah. Ibarat apa ibu? Ibarat film, ya toh. Semuanya itu berjalan di atas skenario yang sudah ditulis oleh sutradaranya. Ibarat membuat apa ini? Membuat bangunan, itu semuanya sudah ditulis oleh desainernya, ya, desainernya atau apa, kontraktornya. Sudah ditulis. Dan sudah diketahui semuanya sudah ada tulisannya. Berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semuanya. Sebelum semuanya yang diciptakan Allah, alam semesta ini ada, sudah ditulis Allah. Oke. Selesai sudah. Maka kita tenang, wah sudah ditulis Allah. Adapun berusaha, diperintahkan Allah untuk berusaha. Manusia semuanya diperintahkan Allah untuk berusaha. Tetapi kita tahu betul, kita beriman, ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tulisannya. Maka kita tenang, kita senang. Toh kita ini hanya menjalani, harus menerima semuanya. Kemudian inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Ibu-ibu, tancapkan dalam hati kita keyakinan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa? Ulangi lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Kalimat mustahil itu ada, itu disandarkan kepada kemampuan manusia. Manusia kemampuannya terbatas, pengetahuannya terbatas, penglihatannya terbatas. Segala yang dimiliki manusia itu semuanya terbatas. Maka manusia punya hal yang mustahil. Tapi Allah tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka apabila kita meminta kepada Allah, keajaiban itu datang. Oke. Ada seseorang ya memiliki rumah. Ada teman itu punya rumah. Tidak pernah terbayang di dalam otaknya dia punya rumah. Ya. Ya terbayang mungkin saya akan punya rumah, insya Allah saya akan kerja nabung. Tapi nggak terbayang punya rumah secepat itu. Kok bisa dikasih orang ternyata, dibangunkan rumah orang, begitu. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini pegang baik-baik, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Agar apa? Agar tadi kita sudah tenang, kemudian kita punya harapan di dalam kehidupan ini. Enggak ada. Ini sulit, Ustaz. Sulit. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ini ada harapan. Ya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya apapun itu yang terjadi bagi Allah mudah. Andaikan Allah pengen menolong, bagi Allah juga mudah. Allah ingin menghilangkan musibah itu langsung, Allah mudah juga. Allah akan membalik sebaliknya. Hari ini dikasih musibah miskin, terus besok kemudian jadi kaya raya, bagi Allah juga mudah. Mudah tidak? Ada orang tidak pernah terbayang dirinya kaya. Setiap usaha gagal. Ternyata suatu hari ada orang datang, kaya raya. Kemudian dia menyampaikan, dia temannya yang dulu pernah ditolong dengan diberi uang atau dipinjami uang oleh dia. Begitu. Saat dia sakit, temannya ini yang menolong, temannya ini yang membelikan obat, temannya ini yang membayar perawatannya di rumah sakit. Itu diingat, teman yang sakit yang dibayar ini ternyata jadi orang kaya raya. Datang ke temannya yang miskin ini, nggak pernah kebayang dia jadi orang kaya, nggak pernah kebayang punya rumah, nggak pernah kebayang punya kendaraan, nggak pernah kebayang punya kehidupan yang seperti ini. Tiba-tiba langsung diberi temannya semuanya. Ya, diberi pekerjaan, diberi kendaraan, diberi rumah. Ya. Siapa yang membayangkan itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ibu-ibu, ayat-ayat seperti ini kadang-kadang perlu kita hafal, Bu. Ya. Kalau kita dapat musibah apa? Dihafal tadi. Alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau dihafalin ujung ayat ini, inna dzalika 'alallahi yasir. Ini bagi Allah gampang. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ini penting. Atau wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu, Allah nggak tidur, tenang. Dihafalin ibu-ibu ya. Terus disampaikan. Sampai ngelindur ngomong ngono lho, Bu. Tadi tenang. Saya dikit-dikit ngomong, ya Allah, alhamdulillah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya sebelum tidur kita itu disunahkan untuk membaca ayat kursi. Iya. Kenapa ayat kursi? Ternyata di ayat kursi itu dijelaskan semua tentang sifat-sifat Allah. Semua tentang sifat-sifat Allah dijelaskan. Tenang hati kita. Jadi kita itu punya Allah. Allah yang Maha tahu, Allah yang tidak tidur, Allah yang tidak ngantuk, Allah yang tidak ada yang mustahil baginya. Kita baca. Akhirnya mendapatkan ketenangan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua apa Ibu? Coba hafal tomboten. Akidah yang kedua yang menenangkan kehidupan kita adalah sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Apa Ibu? Sesungguhnya
pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Apa bahasa kerennya itu? Tidak ada kesedihan yang tak bertepi. Nggak ada. Ya. Semuanya itu ada sudahnya. Kemarin-kemarin kita mengalami kesulitan-kesulitan, Bu. Hari ini kesulitan-kesulitan itu tidak ada lagi. Tahun yang lalu kita itu mengalami kesulitan-kesulitan. Ingat Ibu, musibah-musibah tahun lalu. Kemarin, tahun yang dulu. Kita mengalami musibah-musibah itu. Dan musibah-musibah itu semuanya dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengalami musibah, itu memang sudah sunnah kehidupan. Hidup ini memang untuk laqad khalaqnal insan fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu selalu dalam kesulitan. Kesulitan satu, kemudian berakhir. Besok ada kesulitan, pasti ada kesulitan lagi. Datang kesulitan lagi. Berakhir tidak, pasti berakhir juga. Nggak mungkin nggak. Besok datang kesulitan lagi. Berakhir nggak, pasti berakhir juga. Ini perlu kita yakini. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudian. Nggak mungkin ada kesulitan yang tidak ada ujungnya, pasti ada ujungnya. Sebagaimana yang sudah kita lalui kesulitan-kesulitan. Kemarin ingat kita pernah sulit, mungkin sebulan, 2 bulan melamar kerja ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sekarang sudah jadi pegawai negeri, gitu. Kesulitan yang dulu itu sudah dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gitu betul. Kemarin kepengen tuku kelambi anyar. Sekarang kelambi anyar sing pengen dituku kemarin iku wis nang jero lemari kabeh. Iya. Kemarin kayak enggak. Iya. Ibu-ibu ada yang sudah umroh? Ada yang sudah umroh, sudah haji pun ada insya Allah. Panjenengan kemarin pengen umroh, kerja, banting tulang, peras keren, dikumpulin uang itu, ditipu orang. Enggak, maksudnya, terus akhirnya sudah umroh gitu, selesai, sudah ada ujungnya, umroh sudah selesai. Iya. Ada yang kemarin nikah, ya, mungkin ada ya, lama nggak punya anak, sekarang punya. Kesulitannya selesai. Inna, sesungguhnya pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tolak. Loh, ingat ini dijelaskan Allah dalam surat apa Ibu? Surat At-Tolak. Tolak itu artinya apa Ibu? Tolak itu artinya cerai. Dijelaskan Allah bahwasanya setiap kesulitan itu ada kemudahan itu Allah menjelaskan di dalam surat cerai. Padahal musibah yang sering ditakuti oleh seseorang atau musibah yang besar menurut kita ya. Apa musibah yang lebih besar daripada kecelakaan yang terjadi dalam keluarga? Perpisahan yang terjadi dalam keluarga. Apa yang lebih menyedihkan daripada kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam keluarga? Ini adalah kesulitan yang besar. Harus bertikai dengan suaminya. Engkau nanti anak-anak bagaimana? Anak-anak masih kecil ini sudah nggak bisa ditemukan lagi. Harus ada perceraian. Terus bagaimana dan lain sebagainya. Ini kesulitan besar. Perceraian. Ya. Ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di dalam surat itu bahwasanya kalau kesulitan itu besar, kesulitan yang menimbulkan kesedihan yang luar biasa, perceraian itu, di balik kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Itu Allah jelaskan. Ayatnya, ayat 7. Saya ja'alullah ba'da usri yusra.
Allah akan jadikan pada setiap kesulitan itu kemudahan. Jadi ibarat apabila kesulitan itu berjalan, maka di belakangnya itu pasti berjalan mengikutinya apa? Kemudahan. Sampai para ulama mengatakan, andaikan kesulitan itu masuk di dalam satu ruangan yang tertutup, gelap, gulita, pengap, ya nggak bisa keluar itu, tentu kemudahan itu akan ikut masuk dalam lubang kecil itu. Begitu. Dan pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Andaikan kesulitan itu datang jauh atau berjalan dengan cepat, di belakangnya itu mengikuti kemudahan itu. Tidak ada satu perkara Allah ciptakan sulit tok, nggak ada kemudahannya, nggak. Begitu. Ini harus ada di dalam akidah kita. Harus kita pegang erat-erat. Kesulitan ini saat ini yang kita hadapi itu ada kemudahan. Kesulitan ini yang kita hadapi ini sudah ditakdirkan Allah, sudah dicatat. Allah mencatat kesulitannya, juga Allah memberikan kemudahannya. Tidak ada kesulitan yang tidak ada kemudahannya. Pasti ada kemudahan. Maka ini ada harapan hidup di dalam diri kita. Ikmalu fakulun muyasar. Sudah, jalani saja, semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Kita ini hanya berjalan, sudah. Jangan sampai berjalan itu yang penting, Ibu. Janganlah kita berjalan di atas jalan yang dibenci Allah. Jangan. Sudah, kita berjalan di atas jalan yang diperintahkan Allah. Ini jalan yang diridhoi Allah. Ini jalan yang diinginkan oleh Allah. Sudah. Lalui saja. Kalau lebih enak lagi apa Ibu dalam sebuah syair itu, hadapi dengan senyuman, ya senyum aja, hadapi, sudah. Kenapa kok bisa loh, jenengan kok mengalami kesulitan kok senyum-senyum saja? Misalnya ditanya, jenengan ini sulit, kenapa masih bisa tersenyum? Kenapa kok bisa tersenyum? Karena saya beriman, saya meyakini bahwa di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Nggak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Pasti ada kemudahan. Setiap Allah menciptakan kesulitan, Allah sudah ciptakan kemudahannya. Wa ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Andaikan Allah menurunkan wabah, penyakit, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan juga obatnya. Enggak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Allah turunkan aja. Tat yang belum ada obatnya, belum saja, nanti ada obatnya. Begitu. Karena apa? Karena penyakit itu turun, Allah Subhanahu wa taala turunkan juga obatnya. Karena di dalam tulisan penyakit itu ada tulisan obatnya. Karena di dalam takdir kesulitan itu ada takdir kemudahan. Itu pasti mengiringi. Yakin Ibu itu? Ya, nggak usah susah-susah. Kadang-kadang kita perlu membiarkan semua biar diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kadang-kadang begitu. Kemampuan kita nggak bisa, sudah. Ini udah di luar batas kemampuan kita. Wis, nggak bisa mikir, wis. Terus misalnya ditanya begitu, sudah saya kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sudah saya kembalikan kepada Allah. Selesai sudah. Iya. Iya. Memang kita ini cuma terbatas kekuatannya. Harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu semuanya, kalau kesulitan datang, langkah pertamanya itu apa? Sebenarnya langkah pertamanya harus mendekati Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, lebih dekat dengan Allah, merayu Allah, yaitu memohon kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud, puasa. Diri kita ini didekatkan betul kepada Allah.
Karena yang ketiga juga tadi, yang ketiga apa Ibu? Nanti kita simpulkan aja. Yang ketiga, yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang kedua masih ada satu ayat Ibu. Tentang setiap kesulitan ada kemudahan itu. Di dalam surat Asy-Syarh, Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah aku pernah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad yang ayat ini untuk Nabi Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan aku bersihkan dirimu dari dosa-dosa. Ya. Dosa-dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan badanmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat penyebutanmu, namamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala harum. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulangi Allah, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita perhatikan ibu-ibu enak ini, jenengan sudah hafal. Okay. Kalau kita perhatikan ayat ini, satu, Allah menggunakan inna, takkid. Kalau dalam ilmu nahwu ini adalah takkid, penguat, agar kita yakini betul. Apa itu? Sungguh pada setiap bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan itu datang itu sebenarnya bersama kemudahan. Kemudian Allah kasih kata ma'a. Ma'a itu dalam bahasa Arab itu bersama, setelahnya tapi jaraknya sebentar, sedikit, nggak jauh. Akhirnya kita tenang. Iya toh? Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kemudahannya itu di belakang kesulitan persis, nggak jauh, nggak lama, persis di belakang kesulitan itu. Maka tunggu sebentar, sabar sebentar. Kalau nggak mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya kesulitan yang hari ini kita hadapi itu di belakangnya sedikit itu ada kemudahan. Begitu. Nggak lama. Terus kita kalau perhatikan kata para ulama, kalau kita paham ilmu nahwu itu ya, ketika Allah menyebutkan kesulitan pakai alif lam. Tapi ketika Allah menyebutkan kemudahan tidak ada alif lamnya juga, tidak ada alif lamnya. Dua kali Allah sebutkan itu. Fa inna ma'al usri, kesulitannya ada alif lamnya. Yusro nggak ada, kemudahannya nggak ada alif lamnya. Inna ma'al ada alif lamnya juga. Usri yusro. Kata para ulama, kalau ada alif lamnya, adik-adik TPA saja tahu, ibu-ibu harus tahu. Kalau ada alif lamnya itu kan artinya itu. Nggih. Sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan yang tidak kita ketahui. Paham ibu-ibu? Maka kata para ulama, ini Allah sebutkan kesulitan cuma sekali. Sepertinya Allah sebutkan dua kali, tapi dua-duanya pakai alif lam. Sesungguhnya, maka sesungguhnya pada kesulitan itu, ini kesulitan ini, ada kemudahan. Kemudian Allah sebutkan lagi, sesungguhnya pada kesulitan itu, kesulitan yang sama, ada kemudahan. Allah sebutkan kesulitan yang sama dengan dua kemudahan yang berbeda. Begitu. Makanya ketika Umar bin Khattab mendapatkan surat, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, mendapatkan kiriman surat dari Abdullah bin Rawaha atau siapa yang berperang melawan Romawi. Ini sulit, Romawi pasukannya besar. Iya. Kaum muslimin banyak yang sudah meninggal dunia, ini meninggal dunia, ini meninggal dunia, batalion ini meninggal dunia, kelompok yang ini sudah habis, kelompok yang ini sudah kesulitan. Kata Umar, tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Paham ibu-ibu?
Apa Ibu kata Umar? Tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Berarti semua kesulitan yang kita hadapi sekarang ini di belakangnya itu ada dua kemudahan yang mengikuti. Kesulitan yang kita hadapi hari ini di belakangnya itu ada kemudahan yang lebih besar daripada kesulitan itu. Ini harus kita yakini. Harus kita tancapkan di dalam dada kita baik-baik. Agar apa ibu-ibu? Agar hidup kita tenang. Kemudian singkat saja yang ketiga adalah apa? Yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa mengangkat musibah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa ibu? Dekati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Semuanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kalau Allah mau, Allah selesaikan itu. Tadi kalimat saya yang nasihat saya yang harus dicatat ibu-ibu, bilang di dalam hati tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah, sholat malam, puasa, sampaikan minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa ibu? Yang keempat, saya hampir lupa. Rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu apa sih? Rizki itu adalah setiap yang kita dapatkan yang memberikan manfaat kepada kita, apa saja yang kita dapatkan dari kebahagiaan, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu, rizki itu tidak hanya uang. Ya. Rizki itu tidak hanya uang. Ya. Keimanan kita ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saged kumpul, nggih. Pakai seragam baru semuanya. Cantik-cantik, ya, ketemu kancane, seneng guyu-guyu, bahagia hatinya. Rizki tidak ini? Rizki. Ada teman kita yang nggak dapat rizki ini, hari ini nggak dapat rizki. Kenapa? Untune loro. Ya, kita dapat rizki ini. Gitu. Dan rizki itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu iri dengan rizki orang lain. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu bukan uang. Kalau kita balik lagi, bukan hanya uang yang bisa menjadikan orang itu bahagia. Enggak hanya uang. Uang itu hanya media bahagia sebagian. Ya, tapi banyak kebahagiaan yang lain yang tanpa uang. Oke. Aku ini seneng-seneng baik meskipun duitnya saidi, gitu. Iya. Enak-enak saja, senang. Perasaan saya enggak, yo, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bahagia, senang, enak. Ya semuanya sudah diatur oleh Allah. Tidak perlu iri sama temannya, ya toh. Tidak perlu dengki, tidak perlu iri, tidak perlu berbuat jahat sama temannya. Semuanya sudah diatur. Kadang-kadang kita itu kalau dijadikan seperti teman kita itu, wah malah kita menjadi orang yang tidak baik. Jenengan sekarang seneng saged ngaji, nggih. Andaikan jenengan dijadikan orang yang lebih kaya, mungkin orang ngaji kayak gini. Ya bisa jadi kan? Iya. Iya. Mungkin jenengan dijadikan wahyu artis, ya. Kumpulane orang ngaji kayak gini. Udahlah, itu bahagia itu Allah yang ngatur. Ya, kita sudah bahagia dengan ini. 4 pelajaran akidah ini perlu kita pegang baik-baik. Insya Allah apa ini kehidupan kita menjadi tenang, menjadi enak, senang, bahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.